Halo Tribuners, senang sekali berjumpa lagi dalam special interview bersama saya, Salma Pikalohata. Tribuners, setiap tahunnya terdapat ribuan lulusan sarjana yang menyelesaikan pendidikannya secara bersamaan. Akan tetapi, ini tidak diikuti oleh banyaknya lowongan kerja di berbagai industri. Karenanya jumlah pengangguran semakin meningkat. Fenomena pencari kerja tinggi, lowongan kerja minim, menjadi kondisi tersendiri sejak lama. Apakah ini juga terjadi di Ambon dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Untuk membahasnya sudah bersama saya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Pak Stephen Pati. Langsung saja kita sapa Tribuners. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak Amang. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Oke. Pak, langsung saja, Pak. Ada berapa banyak, Pak, sekarang pengangguran di Kota Ambon? Iya. Terima kasih. Untuk ketahuan kita bersama bahwa tingkat pengangguran di Kota Ambon ini kan semakin besar. Dimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan yang sekarang ini adalah masalah bonus demografi yang tanpa tidak terasa kita sudah masuk dalam kondisi bonus demografi. Kondisi bonus demografi ini disebabkan karena usia angkatan kerja itu lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia, sehingga terjadi bonus demografi yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Sebagai data statistik untuk tingkat pengangguran di Kota Ambon sampai saat ini untuk tahun 2000 sampai tahun 2022 ini itu berdasarkan data statistik tingkat pengangguran Kota Ambon sebanyak 25.762. Itu tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kota Ambon. Permasalahan pengangguran terjadi ini disebabkan seperti yang tadi disampaikan bahwa usia angkatan kerja ini sangat besar, tetapi kesempatan kerja itu sangat-sangat minim, menyebabkan terjadinya pengangguran. Itu. Jadi untuk di Kota Ambon pengangguran sudah mencapai sekitar 11,33% atau 25.762 jiwa dari angka usia angkatan kerja yang ada di Kota Ambon. Jadi ini bisa dibilang meningkat lebih meningkat lagi karena pandemi COVID kemarin itu, Pak. Salah satunya juga penyebabnya juga adalah dari pandemi COVID-19 kemarin yang menyebabkan ada beberapa perusahaan mengalami penurunan angka tenaga kerja karena dampak daripada COVID itu. Yang dia bisa meningkatkan angka pengangguran. Itu salah satu penyebabnya. Dan untuk ketahuan kita bersama bahwa pengangguran yang terjadi ini ada faktor-faktor atau alasannya kenapa sampai itu pengangguran. Ada 3 permasalahan besar yang terjadi. Sehingga tingkat pengangguran itu bisa terjadi. Yang pertama adalah tingkat sumber daya manusia, calon tenaga kerja itu sendiri. Di mana kita ketahui bersama kesempatan kerja atau lowongan kerja yang ada tersedia sangat minim, sehingga SDM yang perlu dibutuhkan atau profesionalisme calon tenaga kerja itu yang dibutuhkan, sehingga terjadi kompetisi di dalam memasuki untuk dunia usaha maupun dunia industri. Dan faktor sumber daya manusia ini yang sangat-sangat dipengaruhi, juga bisa mempengaruhi terjadinya tingkat pengangguran, sehingga dia tidak bisa berkompetisi dalam memenuhi lowongan kerja yang ada tersedia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah tingkat informasi lowongan kerja yang sangat-sangat minim, sangat-sangat terbatas untuk yang bisa diakses oleh pencari kerja yang ada di Kota Ambon. Itu yang permasalahan yang kedua. Sedangkan yang permasalahan yang ketiga adalah masalah hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, berarti otomatis salah satunya adalah terjadi pengangguran juga. Itu 3 permasalahan utama yang menyebabkan kenapa sampai terjadi pengangguran yang ada di Kota Ambon. Mungkin itu. Oke, jadi pertama soal SDM-nya, kemudian informasi lowongan kerja, dan juga ada pemutusan hubungan kerja dari perusahaan itu ya, Pak ya. Nah ini Pak, pertama dulu nih Pak, soal sebelum ke SDM mungkin Pak, ini soal kan jumlah pencari kerja ini banyak sekali, sementara itu lowongan kerja yang ada itu sangat sedikit. Ya, itu berapa perbandingannya Pak kalau di Kota Ambon? Iya. Untuk ketahuan kita bersama bahwa sampai saat ini posisi hari ini terakhir kemarin itu sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja itu
pencari kerja itu ada 1.687 pencari kerja yang itu yang baru terdaftar di Dinas Tenaga Kerja untuk tahun ini, yang terdaftar dari bulan Januari sampai posisi hari ini. Itu 1.687. Itu dengan yang klasifikasi pendidikan yang paling besar itu adalah tingkat SMA sebanyak 862 pencari kerja. Nah, sementara lowongan kerja yang ada tersedia di Kota Ambon untuk posisi sampai dengan sekarang itu ada baru 176. Makanya perbandingannya sangat jauh sekali. Itu yang mempengaruhi. Ya, lowongan kerja pencari kerja sangat banyak, tapi lowongan kerja yang tersedia itu sangat minim. Kita ketahui bersama bahwa jumlah perusahaan-perusahaan yang ada yang di Kota Ambon ini kan yang tercatat di kita ada 4.000 lebih. Tapi penyerapan tenaga kerjanya Pak ya minim sekali. Tidak terlalu banyak bila dibandingkan kalau yang sektor-sektor industri yang dia bisa menyerap tenaga kerja itu besar. Itu. Jadi dia deviasinya sangat besar sekali. Memang perbedaannya ini 100 banding 1000 lah, jadi cuma sangat memang jauh sekali. Itu jadi alasan kenapa memang makin banyak pengangguran di Kota Ambon. Kenapa kalau dari Disnaker sendiri nih untuk kalau Disnaker apa yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran di Kota Ambon karena minimnya lowongan kerja ini? Ya, untuk dari kami dari Dinas Tenaga Kerja, bagaimana untuk solusinya untuk mengatasi permasalahan ini, karena permasalahan pembangunan ini merupakan permasalahan pemerintah. Di mana apabila ada pengangguran itu berarti merupakan permasalahan yang bagi kami dari pemerintah Kota Ambon ini harus diantisipasi. Nah, solusinya untuk mengatasi pengangguran di Kota Ambon adalah yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan sumber daya calon tenaga kerja kita yang ada di Kota Ambon, yang lebih spesifik lagi kepada pelatihan vokasi dalam bentuk spesifikasi jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun dunia industri, seperti dalam pelatihan yang berbasis kompetensi, sehingga calon tenaga kerja itu apabila dia sudah masuk dalam pelatihan seperti itu, dia hasilnya adalah sertifikasi kompetensi, sehingga merupakan satu persyaratan dia itu bisa masuk dalam dunia kerja maupun dunia industri. Nah, untuk pelatihan ini kita kerjasama dengan Balai Latihan Kerja yang ada di Kota Ambon, yang merupakan OPTD-nya dari Kementerian Tenaga Kerja, yang salah satunya, yang satu saja di Kota Ambon itu Balai Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas yang alamannya di Paso, di mana di balai pelatihan ini ada 14 kejuruan yang mereka siapkan, sehingga yang kejuruan itu yang mereka siap itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun dunia industri, sehingga itu nanti calon tenaga kerja itu bisa dilatih, dididik di situ, sehingga dia bisa dapat sertifikat kompetensi, sehingga dia bisa bersaing di dalam dunia untuk meraih peluang atau lowongan kerja yang tersedia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah menyangkut pemutusan hubungan kerja, masalah hubungan industrial. Nah, kami dari Dinas Tenaga Kerja selalu berupaya untuk bagaimana bisa memediasi antara pemberi kerja dengan pencari kerja supaya jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehingga berdasarkan persyaratan perusahaan dan sebagainya, kita memediasi supaya jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehingga kalau pemutusan hubungan kerja terjadi, itu otomatis berarti ada tambah lagi satu pengangguran. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menyangkut informasi lowongan kerja. Informasi lowongan kerja ini yang terus terang saja bagi kami, informasi ini masih sangat minim nih, yang didapat informasi tentang lowongan kerja yang tersedia di pencari kerja yang ada di Kota Ambon. Nah, solusinya yang kami terapkan adalah kita membuat ada akun Facebook untuk informasi lowongan kerja dari Disnaker. Kemudian ada Instagram untuk, jadi setiap update kita memberikan informasi, ada peluang lowongan kerja yang tersedia. Lowongan kerja yang tersedia itu juga bukan hanya di tingkat Kota Ambon aja, tapi lowongan kerja yang tersedia secara regional maupun secara internasional. Kenapa? Karena kami pemerintah Kota Ambon sudah kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI untuk bagaimana bisa menginformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Ambon, khususnya pencari kerja yang ada di Kota Ambon ini, untuk bisa memanfaatkan kesempatan kerja
di luar negeri atau pekerja migran yang ada di luar yang sudah kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Dan salah satunya yang kami sementara membina, mendidik calon-calon tenaga kerja migran yang nanti dipekerjakan di Australia gitu. Kemudian kita di kantor ada mempersiapkan 15 calon tenaga kerja yang untuk bisa kerja di Australia. Itu yang kemudian kami juga membentuk ada komunitas infologer yang ada di Kota Ambon. Ada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada infologer yang secara individu yang tersebar di Kota Ambon ada. Yang mereka menyebarkan informasi-informasi lowongan kerja. Bagi kami, mereka ini adalah partner kami, mitra kita. Sehingga kami telah menghimpun mereka dan kami rencana akan membentuk satu komunitas infologer yang ada kerjasama dengan pemerintah Kota Ambon sudah bisa memberikan informasi lowongan kerja kepada calon tenaga kerja atau pencari kerja yang ada di Kota Ambon dan dapat dipertanggungjawab dan dapat secara legitimasinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian kami merencanakan juga ada nanti membentuk satu website yang dalam sistem perencanaan kita nanti adalah strategi informasi penempatan tenaga kerja atau SIPNAKER. Di dalam web ini kita bisa menemukan pencari kerja dan pemberi kerja dalam web ini. Di mana di dalam web ini calon pencari kerja ini dia bisa mengetahui informasi lowongan kerja di mana aja, baik itu secara regional, lokal maupun tingkat internasional di dalam web itu. Karena di dalam web itu kami akan terintegrasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan punya sistemnya itu SIPNAKER, di mana dalam SIPNAKER itu ada beberapa laman di dalam SIPNAKER seperti ada Career Hub, ada Biz Hub, ada Skill Hub, sehingga di dalam itu misalnya calon tenaga kerja ini dia mau mencari pekerjaan, ada peluang yang dia dapat di salah satu perusahaan, tapi persyaratan-persyaratannya dia belum memenuhi, dia bisa misalnya ikut di dalam Skill Hub untuk memenuhi untuk kebutuhan, untuk dapat sertifikasi kompetensi, untuk memenuhi persyaratan dari perusahaan itu. Lewat web itu bisa. Jadi ibaratnya kita, saya selalu mengatakan bagaimana kita menciptakan sistem yang kerja ada dalam genggamanmu. Ini juga sekaligus memberikan solusi, bukan cuma informasi. Selain informasi, solusi untuk pencari kerja untuk bisa memudahkan dalam mengakses untuk bagaimana mendapat pekerjaan. Itu mungkin. Oke Pak, jadi memang banyak sekali ya Tribuners, ini ada solusi dan juga usaha dari Disnaker Kota Ambon itu untuk mengatasi pengangguran di Kota Ambon. Nah Pak, tadi itu ada banyak ya, mulai dari pelatihan, lalu juga rencana mau bikin web ini untuk yang juga menyediakan semua SIPNAKER. Iya, SIPNAKER. Jadi strategi informasi penempatan tenaga kerja. Oke, jadi nanti ada strategi informasi penetapan tenaga kerja. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya Pak ya. Ini yang pertama nih soal di pelatihan nih Pak. Kan tadi Pak bilang tadi ada pelatihan kerjasama dengan BLK. Lalu ini ada 14 keterampilan yang diajarkan gitu Pak. Nah 14 keterampilan tadi itu mulai dari apa saja Pak? Ya, jadi pelatihan untuk 14 kejuruan yang ada di BLK Ambon atau sekarang di Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas itu seperti untuk elektrikal, untuk bahasa Inggris, untuk otomotif. Kemudian ada soft skill juga di situ. Jadi semua pelatihan-pelatihan itu yang sudah disiapkan, ada 14 kejuruan itu yang sudah disiapkan supaya betul-betul calon tenaga kerja itu dia sudah menyiapkan, dia punya SDM-nya untuk masuk dalam berkompetisi di dalam untuk meraih kesempatan kerja dalam dunia industri maupun dunia usaha. Selain itu juga kami dari Dinas Tenaga Kerja bukan saja dengan BLK Ambon, tapi kami juga ada kerjasama dengan Balai Besar BLK yang ada di Semarang, kemudian ada di Bandung. Kalau di Semarang khusus untuk fashion, kemudian di Bandung khusus untuk otomotif, dan di Bekasi itu khusus untuk IT. Dan BLK Balai Besar di Medan khusus untuk pariwisata. Jadi berarti para pencari kerja yang mau ikut pelatihan ke sana atau bagaimana? Jadi biasanya itu karena kita sudah kerjasama dengan mereka di yang balai-balai besar itu. Jadi
ada paket-paket pelatihan yang mereka siapkan lebih spesifikasi dengan balai-balai besar mereka itu. Nanti rekrutmen calon-calon yang nanti dididik dan dilatih di BLK itu kami yang merekrut dan kita kirim ke sana. Dan untuk mengatasi pengangguran, kami juga sudah bekerja sama dengan seperti PT Telkom, sehingga habis mereka selesai pendidikan di misalnya di Bekasi atau pelatihan di BLK Ambon yang khusus untuk jurusan fiber optik, itu langsung dikerjakan di PT Telkom. Itu solusi yang kami. Berarti memang pelatihan ini tuh bukan sekedar cuma dengar materi, tapi setelah pelatihan langsung ada juga jaminan setelah ini kamu bisa langsung ditempatkan. Itu model-model itu yang kami ciptakan supaya mengurangi pengangguran. Dengan catatan dia harus lulus dari pelatihan itu langsung bisa ditempatkan pekerjaannya. Oke ya, berarti memang Tribuners tidak perlu khawatir kalau memang mau mengikuti pelatihan ini tuh kalian bukan cuma mendengarkan materi saja tapi juga bisa langsung dapat peluang pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah Pak, tapi ngomong-ngomong kalau mau dapat informasi soal pelatihan ini dari mana? Ya, jadi yang tadi saya katakan tadi bahwa yang ke depan ini untuk pelatihan-pelatihan itu kita dalam satu web Dinas Tenaga Kerja itu nanti informasi yang Sipnaker itu bisa tahu informasi pelatihannya apa saja di situ, bisa tahu lowongan kerjanya di mana, dan begitu juga bagi pemberi kerja atau pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja bisa menyampaikan di dalam web itu. Ya, misalnya ambil contoh, saya butuh tenaga kerja dengan spesifikasi pendidikan ini atau kualifikasi khusus di bidang ini sekian. Bisa, lewat HRD-nya bisa. Jadi terjadi interaksi antara pemberi kerja dengan penerima pemberi kerja dan pencari kerja. Atau supply dari mana bisa ketemu di dalam web itu. Itu solusinya. Dan Pak Sipnaker ini masih dalam proses pembuatan. Dalam proses. Dari rencananya nanti bulan akhir November kita launching. Oh, akhir November ini? Ya, akhir November ini. Kalau sekarang ini Pak, untuk informasi-informasi itu bisa dilihat dulu di medsosnya Dinas Tenaga Kerja. Atau juga di medsosnya Instagram yang memang menginformasikan soal lowongan-lowongan kerja di Kota Ambon. Jadi untuk lebih informasi awal, sekarang untuk dapat info lowongan kerja itu bisa nanti di Facebook-nya di Naker Ambon. Naker Ambon. Atau di IG-nya Naker Office. Itu bisa ada setiap saat itu ada info lowongan kerja terkini yang selalu kami dari teman-teman di akun yang kita sudah kerjasama dengan komunitas infoloker lokal yang kita saling kerjasama itu di situ sehingga kita bisa memberikan informasi itu kepada. Kemudian juga di situ juga bukan saja untuk informasi lowongan kerja di daerah sini aja, tapi untuk yang secara nasional, regional maupun tingkat internasional. Bahkan untuk beasiswa juga ada itu ya Pak ya, kalau di Disnaker? Kalau beasiswa itu biasanya, nanti itu dia sifatnya dalam bentuk magang. Biasanya calon pekerja dia magang, dia kerja sambil bekerja, itu bisa dari beasiswa. Dan kemarin itu ada dari, kita juga kerjasama dengan ada perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja asing. Ada salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja itu PT AFI itu, dia bisa mencari juga calon-calon tenaga kerja yang bisa mau untuk bekerja, tapi sambil bekerja bisa sekolah, bisa untuk ikut pendidikan. Dan itu di Jerman. Di Jerman? Ya. Berarti memang ada banyak peluang lowongan kerja ya, bisa di luar negeri, di Jerman, di Australia. Sekarang juga ada proses juga, ada 15 orang yang mau dikirim juga ke Australia. Ya. Jadi untuk sebenarnya untuk teman-teman calon pencari kerja di Kota Ambon untuk mengetahuinya, kalau memang kesempatan kerja yang ada dari perusahaan-perusahaan di Kota Ambon ini masih minim, tapi kesempatan kerja di luar negeri itu sangat-sangat besar. Ambil misalnya kemarin dari Malaysia butuhkan 200 orang tenaga kerja itu. Tapi yang cuma permasalahan kita di sini adalah masalah komunikasi bahasa. Makanya kami sudah kerjasama dengan BLK Ambon untuk ada pelatihan-pelatihan bahasa, khususnya bahasa Inggris. Atau kami ke depan juga kami mau rencanakan untuk bahasa Jepang karena ada G2G-nya pemerintah Indonesia dengan Jepang. Kemudian bahasa Jerman ada juga G2G pemerintah Indonesia dengan Jerman. Dan kemarin ada beberapa dari anak daerah sini yang sudah kami kirim untuk ikut program G2G
dengan pemerintah Jerman khusus untuk nurse. Berapa orang itu, Pak? Dari Ambon kemarin 4 orang yang tes, yang lolos. Kemudian juga yang sudah berangkat ke Jepang kemarin ada 1 orang juga. Nah, yang banyak sekarang ada yang ke Arab Saudi. TKW? Bukan. Apa itu, Pak? Untuk di rumah sakit nurse Nurse dan juga. di hotel untuk itu. Berarti memang ada banyak sekali Banyak sekali peluang peluang kerja di kerja luar luar negeri. negeri. Yang penting para pencari kerja harus mantapkan bahasa. Ya, persyaratannya kan komunikasi itu yang paling penting. Itu. Nah, Pak, ngomong soal bahasa ini, Pak, ada pernah kami tribunambon.com beritakan lalu soal ini. Ada juga statementnya Bapak waktu itu kalau memang ada banyak lowongan kerja di luar negeri, kalau mau ya para pencari kerja di Ambon bisa ke luar negeri untuk bekerja. Ya. Nah, tapi ada juga banyak yang komen, lalu terus kita di sana bicara apakah pakai bahasa isyarat dan lain sebagainya, dan memang ini penting untuk para pencari kerja memang harus belajar bahasa, jangan untuk mendapatkan pekerjaan harus tetap mengasah kemampuannya, gitu ya, Pak ya. Benar. Jangan cuma mau yang gampang-gampang ya untuk pencari kerja. Iya, jadi memang persyaratan-persyaratan untuk kerja sebagai pekerja migran atau pekerja di luar negeri itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki. Seperti misalnya kita mau ke Australia, seperti yang teman-teman yang sementara siapa, itu persyaratannya untuk ke sana itu harus lulus IELTS. Kalau di yang Amerika mungkin pakai TOEFL. Di Jerman juga dia punya standar juga, mesti ada untuk Jerman B2, minimal B2 itu. Di Jepang juga dia persyaratan juga ada. Biasanya ada lembaga-lembaga kursus swasta untuk misalnya untuk pelatihan bahasa Jerman atau bahasa Inggris, itu mereka memerlukan persyaratan membuat pelatihan itu bagi calon-calon tenaga kerja untuk di situ. Atau dari perusahaan penyalur tenaga kerja, mereka sudah siapkan sebelum berangkat mereka sudah ada training khusus untuk itu. Jadi misalnya sudah tes dulu, baru dimatangkan lagi bahasanya, baru ada pengiriman ke sana. Oke. Berarti intinya itu untuk kalau yang nurse ada punya lulusan S1 misalnya, memang khusus di situ bidang-bidang yang itu kan, kayak hotelan juga. Tapi kalau misalnya lulusan SMA atau SMK gimana, Pak? Jadi gini, untuk pekerja-pekerja yang untuk keluar ke luar negeri atau pekerja migran itu tergantung dari kebutuhan daripada negara tujuan tersebut. Dengan spesifikasi, misalnya untuk SMA ya mungkin tingkat jobnya mereka nanti sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Kemarin sementara ada negosiasi dengan ada salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi yang dari BP2MI, itu mau rencananya mungkin bulan depan ini kami akan rekrut ada untuk calon-calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di pabrik Cadbury di Malaysia. Itu dibutuhkan sekitar 300 tenaga kerja. 300? Iya. Dan itu nanti syaratnya apa aja, Pak, yang perlu disiapkan oleh pencari kerja? Kalau yang di sana untuk Malaysia itu karena komunikasinya kita kan mereka menggunakan bahasa Melayu, itu jadi tidak gampang. Yang penting kemauan mereka dengan spesifikasi yang dibutuhkan itu bisa. Oke, berarti memang Tribuners ada banyak sekali lowongan kerja dan peluangnya bukan cuma di Kota Ambon saja. Ada bisa sampai di internasional pun ada. Sebenarnya dari kemauan kita jangan banyak tidur, rajin-rajin cek informasi, cek-cek medsos ya. Nah, itu bisa cek medsosnya di Snaker ya, ada di Facebook, ada juga di Instagram ya, Pak ya. Nah, Pak, ini kan selain di medsosnya di Snaker, tadi Pak sudah singgung juga nih ada medsosnya memang grup khusus untuk lowongan kerja yang menyebarkan informasi lowongan kerja. Ini kan kemarin juga sempat pertemuan dengan ada 10 akun loker. Ya, loker yang akun loker itu. Nah, nanti memang adanya info-info loker ini sangat membantu sekali juga ya, Pak, untuk masalah informasi ke masyarakat. Ya. Jadi memang betul ada di Ambon ini ada beberapa akun infoloker. Kalau tidak salah itu sekitar 10 akun infoloker yang pribadi. Itu kami melihat ini adalah mitra kita. Sehingga pada bulan kemarin itu kami sudah himpun bersama-sama kita semua untuk suatu kesepakatan untuk kita jadi
Sehingga direncanakan nanti bulan ini juga kami akan bikin komunitas infoloker Kota Ambon. Karena semakin banyak infoloker ini, semakin juga informasi-informasi yang bisa kita dapat dan kita bisa sebarkan ke calon pemberi kerja, calon pencari kerja di Kota Ambon. Dan ini bagi kami ini perpanjangan tangan dari kami, mereka-mereka ini, dan kami akan merangkul mereka untuk kita sama-sama untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Ambon. Oke. Nah, Pak, sebagai informasi nih tribunambon.com juga setiap harinya tulis berita informasi lowongan kerja. Terima kasih. Itu kami ambil memang biasa di web resminya perusahaan atau kita memang langsung lihat di grup loker yang akun loker yang ada di Kota Ambon. Kalau gitu pada kesempatan ini saya mengundang Tribun Ambon untuk bersama-sama dengan kita dalam komunitas infoloker Kota Ambon. Iya, boleh. Kan? Boleh Pak, mungkin setelah ini bisa dibicarakan ya Pak ya. Nah oke Pak. Nah Pak, tapi nih Pak, ini kan sudah ada akun loker, kemudian ada juga juga dari sosmednya Disnaker. Tapi Pak, ini sekarang masih ada banyak juga pencari kerja yang tertipu dengan lowongan kerja yang ada di media sosial. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada calon pencari kerja. Apabila ada terima informasi lowongan kerja ada lewat infoloker, ya mungkin kita ngecek dulu. Infoloker ini dapat dipertanggungjawabkan atau belum. Tapi saya membuka kesempatan untuk calon pekerja, karena kalau bisa langsung saja ke Dinas Tenaga Kerja. Lewat masuk di cross check di infolokernya Dinas Tenaga Kerja, apa ini benar atau tidak. Dan untuk sebagai catatan, untuk calon-calon untuk pencari kerja, apabila ada infoloker yang memberikan informasi kesempatan kerja, bisa ambil misalnya untuk pekerja migran, kalau dia infonya tidak menyantumkan bahwa berapa besar salary-nya atau jenis pekerjaan dengan usianya, itu jangan dipercaya. Karena kalau biasanya yang infoloker yang dapat dipertanggungjawab, yang legalnya itu dia sudah langsung sampaikan. Misalnya, kalau kerja di sini, di jenis pekerjaan ini, gajinya kisaran sampai berapa? Itu indikator, salah satu indikator yang kita lihat itu. Dan jangan percaya kalau ada lowongan kerja yang minta uang untuk apalagi yang seperti itu. Mohon maaf kalau yang seperti itu jangan dulu. Iya, betul. Karena terkadang ada informasi misalnya lowongan kerja itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan itu. Bagusnya ya bisa ke Dinas Tenaga Kerja, bila tanya, belum perlu tanya. Supaya kita bisa tahu, oh iya, itu tidak benar atau informasi itu. Dan nanti kita saling cross check dengan Kementerian Tenaga Kerja menyangkut informasi lowongan kerja, kemudian dari BP2MI terkait dengan untuk pekerja migran, kita saling cross check gitu. Jadi memang untuk pencari kerja harus lebih teliti lagi. Memang semua informasi jangan diterima mentah-mentah. Kalau perlu memang harus lihat di akun resmi ya, di Disnaker atau mungkin di akun-akun loker yang lainnya. Tapi Kementerian Tenaga Kerja punya bisa. Atau mungkin kalau mau bisa cek langsung di web resminya perusahaan yang mau. Ya seperti yang informasi yang diberikan informasi itu. Pastikan dengan zaman digitalisasi semua kan punya ada web dari perusahaan itu yang kita bisa cari informasi untuk itu. Nah Pak, ini kan tadi sudah dari Disnaker Ambon sudah banyak sekali solusi untuk menekan angka pengangguran di Kota Ambon. Ini ada juga satu program dari Pak Jokowi. Ini ada kartu prakerja. Nah ini bagaimana Pak penerapannya di Kota Ambon? Ini untuk kartu prakerja ini kan penyalurannya untuk pasti ada itu lewat BPJS Tenaga Kerja. Ya, manfaat dari kartu prakerja ini sangat-sangat besar untuk Kota Ambon. Kenapa? Dengan kartu prakerja ini, calon pekerja itu dia ada dua pilihan yang dia bisa ambil. Yang pertama, itu dia bisa dengan kartu prakerja itu dia bisa membuat satu wirausaha baru atau pekerja mandiri, atau juga dia bisa bekerja, dengan kartu pekerja dia bisa ikut pelatihan untuk mempersiapkan SDM-nya untuk bisa masuk dalam dunia kerja. Nah, harapan kami kalau bisa dengan ini, yang bagusnya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan kesempatan kerja.
Jadi Jadi jangan cuma mencari jangan kerja, mencari tapi pekerjaan, tapi ciptakan ciptakan lapangan kerja. kesempatan kerja. Dan tujuan kami dalam mengembangkan SDM calon pekerja itu seperti yang di Balai Latihan Kerja, mungkin kita itu harapan kita itu mereka jangan dengan hasil didikan pelatihan di BLK itu mereka langsung mau cari kesempatan kerja di perusahaan atau Iya. sebagainya, tapi bagaimana bisa mereka menciptakan kesempatan kerja? Oh, Kenapa? Karena dengan penciptaan kesempatan kerja, mereka berusaha, itu berarti mereka sudah bisa menciptakan kesempatan kerja. Minimal satu kesempatan kerja yang sudah diciptakan bagi dirinya sendiri. iya. Dan lebihnya dia bisa menciptakan kesempatan kerja juga bagi orang lain. Dan itu sudah membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Iya, benar sih Pak. Jadi memang jangan terfokus saja ya Ya. ke menjadi karyawan. Harapan kita itu harus jadi entrepreneur lah. Ya, Jadi betul. pengusaha-pengusaha yang dari hasil dengan SDM yang ada bisa jadi pengusaha. Kenapa? Karena kita lihat saja negara maju itu, negara yang maju itu ya mereka punya tingkat untuk pengusaha kecil itu sangat besar. Ambil contoh saya Singapura. Iya. UKM mereka itu kan sangat besar sekali. Kalau bandingkan dengan jumlah penduduk mereka, kalau dibandingkan dengan Indonesia, UKM kita masih presentasinya masih kecil. Iya. Nah, di situ mereka bisa ciptakan kesempatan kerja. Yang saya katakan tadi minimal satu kesempatan kerja bagi dirinya sendiri. Nah, kalau dari usaha mereka dikembangkan, volume usahanya ditingkatkan, berarti dia bisa membuka kesempatan kerja lagi dalam bentuk penerimaan tenaga kerja, karyawan-karyawan yang itu sudah bisa membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Itu kalau itu saya setuju sekali sih ya Pak ya. Iya. Apalagi sudah ada pelatihan, banyak sekali ada keterampilan yang bisa dipelajari, lalu tuh bisa tinggal langsung dikembangkan dengan Iya. membuka usaha itu ya. Apalagi kalau soal modal dan sebagainya kan sudah juga ada di Banyak pemerintah sudah Iya. menyiapkan plafon-plafon kredit yang bisa membantu kita untuk berusaha. Iya, betul. Bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk memulai usaha. Banyak lagi paket-paket bantuan yang dari pemerintah yang bisa siapkan untuk bagaimana bisa menciptakan entrepreneur yang baru gitu. Oke, jadi begitu ya Tribuners. Ya, memang mencari kerja juga, tapi tetap juga kalau bisa ciptakan lapangan kerja Itu itu yang paling lebih penting. bagus. Oke. Iya. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong nih Pak, kalau Pak sendiri juga berminat jadi entrepreneur, Oh sangat. sangat. Sekarang sudah ada bisnisnya Pak? Ya gitu sambil ya kata kasarnya kalau bagi kita sambil menyelam ambil mutiaranya. Bukan minum air. Kalau minum air wah bahaya. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat ini? Jadi untuk ya ada peluang-peluang yang bisa kita bikin buat yang dalam rangka untuk mendapat income sekalian juga bisa menciptakan kesempatan kerja. Jadi kita sudah berguna juga untuk orang lain. Mungkin itu. Oke, Pak, bisnis apa itu Pak? Ya, Bisnis apa itu Pak? ya kalau saya ada bisnis angkutan, Oh, angkut. ada di bidang perikanan. Oke. Ini Pak Kadis saja berbisnis, sudah menjadi kadis ya Pak ya? Yang penting kita bisa mengatur waktu, memanage waktu. Jangan mengganggu tugas utama kita. Itu aja. Nah Pak, mungkin untuk memberikan motivasi juga nih ke pencari kerja, ke Tribuners di Kota Ambon ini Pak. Mungkin Pak bisa cerita gimana pengalaman Pak dulu sebelum menjadi kepala dinas. Dulu kerja pertama apa? Mungkin bisa berbagi Pak. Oh ya, kalau mungkin kesempatannya saya bisa berbagi waktu sebelum jadi ASN. Ya memang waktu saya setelah pendidikan masuk ke jenjang untuk ASN itu memang tidak terlalu lama waktu, cuma itu ya 7 bulan saya sudah langsung jadi PNS. Tapi waktu masuk ke ASN itu kebetulan masuknya di dinas koperasi. Nah, di situ kita belajar entrepreneur. Loh, kenapa orang yang bisa, kenapa kita yang belajar ini tidak bisa? Di situ kita mulai mencoba. Dengan memanage waktu, pertama kita memanage waktu, ada peluang, bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang bisa kita kembangkan, yang bisa ada income yang kita dapat, itu yang kita mainkan. Jadi peluang itu di mana? Jadi kadang-kadang saya cuma mau bilang bahwa jangan lihat tantangan saja, tapi di balik tantangan itu ada peluang. Dan bagaimana kita cari peluang di balik tantangan itu, karena disitulah manfaatnya sangat besar. Mungkin itu. Oke. Dan Pak, ketika pertama kali Pak ditunjuk menjadi kepala dinas tenaga kerja, apa yang Pak pikirkan saat itu? Mungkin saya sebelum saya di tenaga kerja, saya dulu di dinas perikanan. Dinas perikanan.
Nah, setelah itu baru pindah ke Dinas Tenaga Kerja. Ah, waktu sampai di Dinas Tenaga Kerja, itu yang saya pikirkan yang pertama, karena tugas kita adalah bagaimana mengatasi pengangguran. Bagaimana solusi mengatasi pengangguran. Sehingga kita bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadi pengangguran seperti apa dan solusinya untuk mengatasi seperti apa. Yang 3 permasalahan, yang 2 yang di skala prioritas adalah menyangkut SDM dan informasi lowongan kerja. Itu ya. Yang perlu diantisipasi. Oke Pak. Lalu Pak, selanjutnya apa harapan dan target Pak ke depannya? Iya. Kalau target kami untuk ke depan, untuk di Kota Ambon, ya kami harapkan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun semakin menurun. Target kami 6% per tahun. 6% per tahun. 6% per tahun. Itu target kami. 6% per tahun tingkat pengangguran di Kota Ambon. Bagaimana kita berupaya untuk mengatasi 6% itu dapat tercapai seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Yang itu yang target utama kita. Dan harapan kita ke depan ya semoga kesempatan-kesempatan kerja yang ada di Kota Ambon bisa terisi dengan calon-calon tenaga kerja yang punya sumber daya manusia yang sangat handal, yang siap berkompetisi di dalam dunia kerja maupun dunia industri. Dan bagi teman-teman di calon-calon pencari kerja, jangan bosan-bosan mengecek informasi-informasi yang terkait dengan lowongan kerja. Itu harapan kita sehingga kesempatan kerja yang ada tersedia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh calon pekerja yang ada di Kota Ambon. Dan yang kedua, bagi pekerja yang membutuhkan tenaga kerja, jangan malu-malu, jangan bertutup diri, membuka diri, bisa lewat web kita nanti supaya bisa menginformasikan kesempatan kerja yang dibutuhkan berapa banyak, dalam spesifikasi apa atau kualifikasi apa yang bisa kita informasikan kepada calon-calon pekerja kita sehingga kita bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon. Oke, gitu ya. Ada lagi Pak yang mungkin yang mau ditambahkan ke pencari kerja? Ya, untuk pencari kerja ya saya ingatkan saja ya, tingkatkan SDM kalian, terutama menyangkut komunikasi. Yang berminat yang mau bekerja di luar negeri. Terima kasih. Nah, jadi Tribuners ada banyak sekali peluang kerja, bukan cuma di Kota Ambon, di luar negeri pun bisa. Jadi kalian bisa bekerja, bisa langsung sambil jalan-jalan. Yang penting jangan malas, jangan cuma rebahan. Kalau bisa rajin-rajin buka HP, bukan cuma nonton TikTok, tapi bisa cek medsos atau bisa juga cek web di Snaker yang nanti akan launching November ya Pak ya? Oke. Nah, terima kasih juga Pak Stephen untuk obrolan hari ini. Semoga nanti pembentukan komunitas dengan akun Lobcare berjalan lancar. Lalu kemudian juga semoga target 6% setiap tahun pengangguran terkurang itu bisa tercapai. Oke, Tribuners, untuk kalian tetap semangat dan jangan menyerah ya kalau memang belum bisa mendapat pekerjaan, usahakan ciptakan lowongan kerja itu. Oke, terima kasih Tribuners yang sudah menonton hari ini. Terima kasih juga Pak. Sampai bertemu di special interview dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.